Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait seleksi CSN tahun 2024, baik itu CPNS ataupun P3K. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum seleksi CPNS ataupun P3K, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di sini sudah rilis Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini tertanggal 21 Desember 2023 Bapak Ibu, terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi pemerintah di tempat. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Nah, ini amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN kami sampaikan sebagai berikut. Kita lihat poin yang pertama, yaitu pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Nah, ini untuk tahun 2024 P3K dan juga CPNS. Kemudian ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang nomor 3, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini. Akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau SD sampai dengan sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf A. Instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Nah, ini prioritas penataan pegawai non-ASN. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat 31 Januari 2024. Nah, jadi nantinya masing-masing PPK Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian ini akan mengusulkan Bapak Ibu, kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024. Kemudian poin yang nomor 6, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, jadi nantinya usulan dari Pemda Bapak Ibu akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam penetapan jumlah formasi kebutuhan ASN di seleksi P3K ataupun CPNS tahun 2024. Nah, di sini surat resmi Bapak Ibu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu di Instagram resmi Kemenpan RB, di sini sudah menyebutkan Bapak Ibu terkait. Nah, ini dia Bapak Ibu, pemerintah siapkan 2,3 juta formasi CSN 2024. Buka ruang bagi fresh graduate dan kebutuhan ASN daerah. Presiden Joko Widodo mengumumkan pengadaan ASN tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 Januari 2024. Pemerintah akan membuka rekrutmen CSN sebanyak 2,3 juta formasi yang dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan
untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Nah, itu dia Bapak Ibu pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan rekrutmen ASN diproyeksikan mencapai 2.302.543 untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyediakan kebutuhan ASN yang lebih banyak di instansi pemerintah daerah. Nah, jadi di instansi daerah ini lebih banyak Bapak Ibu kebutuhan ASN-nya dibandingkan pusat karena di daerah dinilai banyak membutuhkan tenaga ASN. Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital yang banyak sektor penting lainnya. Kemudian ini adalah fokus pengadaan calon ASN tahun 2024 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, jadi nantinya honorer ataupun tenaga non-ASN ini nantinya akan diselesaikan Bapak Ibu dengan mekanisme seleksi CSN tahun 2024 ini. Kemudian merekrut talenta-talenta baru fresh graduate melalui seleksi CPNS. Ini untuk umum Bapak Ibu, untuk CPNS. Kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, fokus pengadaan calon ASN di tahun 2024. Nah, jadi bagi pelamar yang belum lolos seleksi CPNS ataupun P3K, Bapak Ibu harap bersiap untuk seleksi CSN tahun 2024 yang mana nantinya akan ada formasi sekitar 2,3 juta Bapak Ibu formasi yang dapat dilamar, baik itu pelamar umum dan juga pelamar khusus nantinya. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.